maka yang terjadi adalah juga pasti yang tidak baik juga yang menjadi kesaksian kita. Dan kekuatan untuk menceritakan kisah itu tergantung kita sebagai penulisnya. Maka para sista sebetulnya bisa membuat cerita seperti apa dalam hidupku, dalam kesendirian ini. Dan itulah yang perlu kita renungkan bersama. Karena apa? Karena dari bacaan Injil kita tahu bagaimana sebuah kesaksian dari seorang Yohanes. Orang bisa bercerita yang tidak benar, itu namanya fitnah. Orang bisa bercerita secara kebenarannya seperti apa, itu namanya kesaksian. Tapi bisa juga orang menceritakan dirinya sendiri, itu namanya share kehidupan. Dan tiga hal ini menjadi pilihan kita agar kita bisa menuliskan cerita-cerita jejak-jejak hidup yang seperti apa yang sungguh diperlukan dalam hidup kita. Kita bisa melihat dalam bacaan Injil hari ini bagaimana cerita itu tergantung atau kesaksian itu tergantung dari apa yang kita buat, apa yang dilakukan. Maka kita bisa melihat kadang-kadang ciri-ciri, misalnya kalau kita ingin memberi kesaksian tentang seseorang, kalau misalnya dari fisik misalnya, orang bisa mengatakan dia itu siapa? Dia yang kutilang, kurus, tinggi, dan langsing misalnya secara fisik. Atau karena mungkin tampangnya kurang begitu menarik, bahkan mengerikan, dia yang mana? Yang seperti tukul, turunan kuntilanak misalnya, tapi tidak di sini. Tapi ada juga disimbolkan, misalnya merpati itu simbol dari ketulusan, ular simbol dari kecerdikan, singa simbol dari kepemimpinan. Apapun juga bisa diberikan untuk melihat dia menceritakan tentang apa. Tapi yang menarik adalah bahwa yang paling penting dalam hidup kita adalah cerita itu memberikan kepada kita sebuah keutamaan yang ditinggalkan. Misal kita orangnya itu sungguh-sungguh, santun lah atau sopan, inspiratif, lalu kita juga orangnya itu begitu peduli, maka kita singkat SIP gitu saya, gitu, santun, inspiratif, peduli, SIP. Atau misalnya orangnya itu punya komitmen yang kuat, optimis, lalu dia juga orangnya itu misalnya juga peduli, juga inspiratif, kita katakan kopi misalnya. Orang yang mana seperti kopi itu dia di satu sikap. Maka kalau kita melihat pun juga sama, misalnya Yana, you are not alone. Karena apa? Itu bukan dari itu melambangkan bahwa kebersamaan itu selalu dipupuk di dalam Yana, maka bisa bertahan sampai 11 tahun. SMS mau dikatakan apa? Single mom solo juga boleh. Tapi kita mau mengatakan SMS itu adalah single mom menebarkan sukacita juga boleh. Maka kita harus memberikan sukacita dalam hidup. Kita mengatakan SMS itu strong, support apa? Strong, kemudian kita M-nya apa kira-kira? Apapun dia, misalnya ya SMS kita support misalnya meaningful, dan juga yang lainnya misalnya juga strong misalnya, itu juga bisa yang kita buat. Tetapi yang terpenting adalah mari kita sebagai single mom menceritakan sesuatu yang baik sehingga kesaksian itu juga kesaksian yang baik. Komunitas Yana misalnya memang kita bentuk 11 tahun lalu untuk apa? Agar sungguh-sungguh para single mom itu jalan dalam jalan kekatolikan. Karena apa? Karena akan banyak cap-cap yang muncul dalam diri kita kalau kita tidak hati-hati. Tetapi dengan punya komunitas yang kita saling mendukung, saling menolong, saling meneguhkan, itu yang luar biasa. Hari ini pun kita bisa melihat bagaimana kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dia adalah anak domba Allah. Kenapa anak domba? Karena kita tahu di Israel sendiri yang paling banyak adalah domba-domba. Dan domba-domba bukan hanya binatang yang paling banyak, tetapi domba-domba adalah simbol dari kesederhanaan. Domba itu simbol dari segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, pasti korbannya korban domba. Simbol juga korban. Domba itu juga menjadi simbol dari ketaatan juga.
Karena domba itu hanya ikut gembala yang membawa kemana. Maka kita bisa mengatakan di sana adalah bahwa dalam terbukan seperti domba ada keselamatan, dalam pengorbanan ada harapan, dan juga di dalam salib itu ada kehidupan. Maka kalau kita melihat kenapa Yesus menangkap, kenapa Yohanes menetap Yesus sebagai anak domba? Karena setidaknya ada 3 keutamaan. Kalau ibu itu kenal dengan PKK, keutamaannya itu 3. Pertama, pengorbanan, ketaatan, dan kasih. Itulah yang sungguh-sungguh dilihat dari Yohanes. Yohanes melihat Yesus, sungguh-sungguh dia sebagai anak domba karena apa? Karena hidupnya, karena dirinya. Itu sungguh-sungguh penuh dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu dilakukan demi kebaikan, demi keselamatan. Dalam pengorbanan Tuhan ada keselamatan manusia. Tentu ini pun juga harus menjadi suatu keutamaan yang kita buat. Saya tahu menjadi single mom itu tidak mudah. Saya sudah kenyang dengan banyak cerita single mom. Tetapi sungguh-sungguh saya bersyukur ketika mereka sungguh-sungguh mengatakan bahwa apa yang tersisa dari hidup ini untuk anak-anak saya. Apa yang tersisa dari kekuatan saya ini untuk kebaikan sesama. Maka cara kita untuk mengatasi kesepian bukan kita merenungi kesepian itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit, mempunyai langkah yang baru, dan kemudian kita menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Itulah cara single yang bisa kita kembangkan. Pengorbanan. Tidak mudah kan hidup sebagai single mom? Mudah tidak sebagai single mom? Capnya banyak. Kelompok-kelompok komunitas manapun, kalau misalnya kita sendirian single mom, pasti juga akan dilirik. Bukan dilirik suka ya, kadang-kadang dicap gitu. Stigma ya kan. Tapi disitulah kita ini. Yang kedua adalah ketaatan. Domba itu kan sesuatu yang taat, binatang yang sangat taat, itu kembali kemana-mana juga. Dan persis yang dilihat oleh Yesus adalah aminnya Yesus, itu keselamatan kita. Maka kita bisa melihat dalam kisah di Getsemani, jelas sekali di sana bukan banyaknya yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Ketaatan pada Allah itu penting. Maka menjadi single mom itu tolong kita juga punya ketaatan pada Allah, punya ketaatan pada ajaran. Agar hidup kita juga menjadi aman. Aminnya Yesus membuat aman manusia. Semoga aminnya kita dalam jalan kekatolikan membuat aman hidup kita. Dan terakhir adalah kasih. Semua tindakan sebagai anak domba adalah kasih. Maka kalau Yesus dipandang kesaksiannya begitu hebat bagi Yohanes, artinya untuk kita pun juga diajak untuk sungguh-sungguh juga mari kita buat cerita kita sebagai single mom. Mau dibuat seperti apa kita itu? Agar orang yang memandang kita itu juga punya kesaksian tentang kita, tentu kesaksian yang baik. Dan kesaksian yang baik adalah pertama, kesaksian yang sungguh setia pada kebenaran. Tidak perlu kita membuat cerita yang aneh tentang hal lain, cerita tentang kebenaran. Yang kedua, cerita yang baik adalah yang semakin mengembangkan rohani kita. Karena Yohanes pun juga melihat Roh Kudus dalam diri Yesus. Dan ketiga, cerita yang baik adalah mengembangkan iman kita. Maka kesaksian Yohanes terakhir adalah dia inilah anak. Akhirnya muara apa yang kita buat harus membangun pada kebenaran, pada kerohanian, dan pada iman itu sendiri. Dan Yesus sudah meneladankan bagaimana kesaksian yang baik, bagaimana membuat cerita yang baik dengan pengorbanannya, dengan ketaatannya. Maka untuk refleksi kita adalah kita sering sebagai single mom, apa yang bisa kita buat? Jejak-jejak apa yang akan kita lakukan di tengah kerinduan kita, di tengah kesendirian kita? Mari kita tutup mata kita sendiri.